Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran tematik kita hari ini yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang beberapa masalah sosial akibat tidak adanya sikap tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mengetahui tentang beberapa masalah sosial akibat tidak adanya sikap tanggung jawab dalam masyarakat. Yang kedua, Ibu harap anak-anak dapat menjelaskan tentang beberapa masalah sosial akibat tidak adanya sikap tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, anak-anak, lingkungan yang bersih dan sehat tentu lebih menyenangkan dibandingkan lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Semua orang pasti menginginkan tinggal di lingkungan yang sehat. Namun, tidak semua orang memiliki kesadaran untuk menciptakan dan menjaga lingkungan sekitarnya tetap sehat. Nah, anak-anak, lingkungan yang sehat dapat tercipta jika setiap orang memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Jika tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan tidak dipenuhi, maka yang akan diperoleh adalah lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Jika tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah lingkungan menjadi rusak. Nah, tahukah kalian apa kemarin tanggung jawab? Nah, tanggung jawab adalah hal yang penting untuk dipenuhi setiap orang. Nah, setiap warga memiliki tanggung jawab. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab. Jika tanggung jawab tidak dipenuhi, maka akan timbul berbagai masalah sosial. Nah, berikut ada beberapa contoh akibat tidak terpenuhinya sikap tanggung jawab dalam masyarakat. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Nah, lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman merupakan keinginan semua orang. Namun, perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan kebersihan lingkungan menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat untuk ditempati. Misalnya, perilaku orang yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang di sungai atau ditumpukan di atas tanah menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Nah, lingkungan yang tercemar dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit seperti penyakit pernafasan, penyakit pencernaan, dan penyakit kulit. Nah, lingkungan tercemar juga tidak baik bagi tubuh dan hewan serta tumbuhan. Tidak dapat tumbuh subur pada tanah yang tercemar sampah dan limbah. Nah, untuk mengatasi masalah lingkungan, setiap orang harus sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Setiap orang harus bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dan berusaha mengolah sampah tersebut agar tidak mencemari lingkungan. Di zaman yang serba cepat ini, waktu merupakan hal yang sangat penting. Setiap orang memiliki beragam aktivitas yang dilakukan dan berhubungan dengan waktu. Nah, sarana dan prasarana perhubungan seperti jalan dan angkutan umum dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya. Jalan dan angkutan umum massal yang sudah tersedia tidak bermanfaat dengan baik jika pengguna jalan dan pengguna angkutan umum melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Pengguna jalan yang tidak bertanggung jawab dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Akibatnya terjadi kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas. Misalnya, angkutan umum yang berhenti di jalur padat kendaraan dapat menyebabkan macet.
Lalu kemacetan lalu lintas juga dapat disebabkan oleh semakin banyaknya pengguna jalan pada jam-jam tertentu. Misalnya pada waktu pagi hari ketika berangkat kerja atau berangkat sekolah. Kemacetan sering terjadi karena meningkatnya jumlah pengguna jalan. Contoh ketiga yaitu tindak kejahatan. Nah, tindak kejahatan merupakan permasalahan sosial yang sangat merugikan masyarakat. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, yang merugikan orang lain. Nah, tindak kejahatan meningkat karena adanya kemiskinan dan menurunnya nilai moral dan agama dalam masyarakat. Kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan di masyarakat. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat, namun penghasilan yang kurang merupakan sebab utama seseorang melakukan tindak kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan tidak memiliki tanggung jawab moral sebagai seorang manusia dan bagian dari masyarakat. Nah, adanya kejahatan sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, semua orang, terutama polisi dan petugas keamanan, berkewajiban menumpas tindak kejahatan dan bertanggung jawab menjaga keamanan masyarakat. Setiap orang harus bertanggung jawab dan memiliki kesadaran untuk patuh pada hukum dan norma-norma yang telah berlaku. Selanjutnya, perilaku orang yang tidak bertanggung jawab sangat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Karena perilaku tersebut, hak orang lain menjadi tidak dapat terpenuhi. Contohnya yaitu mencoret-coret dinding halte, merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Perbuatan tersebut menyebabkan fasilitas umum menjadi rusak dan kotor. Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang ditujukan untuk masyarakat umum. Nah, halte merupakan salah satu fasilitas umum sebagai tempat pemberhentian bus. Nah, coretan pada halte membuat tulisan tentang nama halte dan keterangan pada halte tidak dapat terbaca. Hal tersebut tentu mengganggu pengguna halte. Selain itu, coretan membuat halte terlihat kotor dan kumuh. Lingkungan halte yang kotor dan kumuh membuat pengguna halte menjadi tidak nyaman. Nah, kerusakan fasilitas umum oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab merupakan salah satu masalah sosial yang ada di Indonesia. Masalah sosial lainnya yang banyak dijumpai adalah penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima untuk berjualan. Nah, banyak ditemui di pinggir jalan, para pedagang menggelar barang dagangannya di trotoar. Padahal, trotoar dibuat untuk para pejalan kaki agar tidak berjalan di jalan raya sehingga keselamatannya terjaga. Nah, jika trotoar dipenuhi oleh pedagang, maka pejalan kaki tidak mendapatkan haknya untuk menggunakan trotoar. Pedagang yang berjualan di pinggir jalan juga dapat menyebabkan kemacetan jalan. Nah, perbuatan pedagang kaki lima tersebut termasuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Mereka menggunakan trotoar tidak sesuai fungsinya dan tidak memperhatikan hak orang lain. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat. Nah, setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk itu, setiap warga masyarakat harus bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sehingga tidak mengganggu hak orang lain. Warga masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan merawat fasilitas umum yang telah disediakan oleh negara. Setiap warga masyarakat harus mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya tidak berjualan di trotoar atau di pinggir jalan. Nah, anak-anak, sekarang tugas anak-anak yaitu di halaman 133 di Ayo Lakukan. Nah, di situ anak-anak diperintahkan untuk membuat diagram tentang bentuk permasalahan sosial. Tadi sudah Ibu sebutkan ada beberapa contoh dari permasalahan sosial. Nah, penyebabnya apa, dijelaskan, akibatnya apa, lalu upaya mengatasinya seperti apa. Nah, untuk anak-anak, semangat dalam belajar dan mengerjakan tugasnya ya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.